Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kembali lagi bersama kami pada acara podcast Deep Talks. Nah, alhamdulillah teman-teman kemarin udah sempat membahas tentang literatur review bersama dengan Pak Aziz. Nah, sekarang itu kita akan kembali lagi nih dalam program ATM Riset yang membahas tentang sumber-sumber sejarah kawan-kawan. Nah, jadi sedikit nih apa itu sumber-sumber sejarah. Jadi sumber-sumber sejarah itu adalah sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian, baik berupa seperti arsip, dokumen, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamila Adnani sebagai host pada acara hari ini. Saya angkatan 22 dari program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Alhamdulillah kita udah bersama juga dengan Ibu Ilmiah Safitri. Terima kasih Ibu atas waktunya, Masya Allah. sama-sama. Ibu cantik banget hari ini Bu. Masya Allah, terima kasih. Mbak temennya juga cantik Terima ya. kasih Bu yang udah meluangkan waktu dan kesempatan dalam hari ini karena akhir-akhir ini Jogja panas banget ya kawan-kawan, apalagi Ya, di jam sekarang gitu ya, mau mau menjelang duhur gitu ya kawan-kawan. Nah, pasti kalian udah nggak sabar nih ingin lebih tahu lebih jelas lagi tentang sumber-sumber sejarah gitu ya. Mungkin langsung saja kita berbincang dengan Ibu yang cantik Masya Allah hari ini gitu ya. Langsung saja Bu, mungkin agar kita lebih tahu tuh tentang penelitian sejarah gitu ya. Jadi menurut Ibu ini sumber-sumber sejarah itu terakhir ini terkait dengan sumber-sumber sejarah. Nah, Mbak Kamila kan beberapa waktu lalu pernah ikut mata kuliah yang saya ampu juga ya terkait dengan ya, kajian sumber masa kolonial. iya Nah, di Bu. situ Mbak, semoga Mbak Kamila masih ingat ya terkait Alhamdulillah masih dengan Bu, masih Bu. sumber-sumber sejarah itu kan kalau dulu kita pelajari ya, untuk teman-teman juga yang ikut mendengarkan podcast kita hari ini. Jadi sumber-sumber sejarah itu ada dua, Mbak. Ada dua macam Hmm. atau ada dua genre, yaitu dimacamkan, dibagi, yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan sifat. Hmm. Nah, yang pertama dulu kita akan melihat berdasarkan sifat. Jadi sumber sejarah berdasarkan sifat itu ada dua macam, Mbak Kamila, Hmm. yaitu sifat primer dan sifat sekunder. Nah, kalau yang berdasarkan bentuk ada empat kurang lebih ya, yaitu berdasarkan bentuk lisan, berdasarkan bentuk tulisan, berdasarkan bentuk elektronik, Hmm. dan satu lagi artefak. Artefak ini bisa kayak prasasti, batu nisan, dan lain sebagainya. Oh, tadi kan Ibu udah bilang tuh berdasarkan sifat ya, Bu. Yang pertama tadi ada primer, juga ada sekunder. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bu, primer itu seperti apa, terus sekunder juga seperti apa? Baik, kalau yang sumber sejarah primer, yang berdasarkan sifat primer ini adalah sumber sejarah yang diproduksi pada zaman tersebut. Bisa saja bentuknya berupa koran, majalah, lalu juga mungkin surat undangan, nota-nota, bahkan itu bisa juga disebut sebagai sumber sejarah ya. Nah, Hmm. dan diproduksi pada zaman tersebut. Ya, contohnya nih, Mbak Kamila tertarik untuk membahas terkait dengan Yugun Yanfu pada era pendudukan Jepang ya. Sehingga Mbak Kamila berarti harus mencari sumber-sumber perempuan-perempuan, sumber-sumber sejarah yang berisikan informasi perempuan-perempuan pada zaman Jepang, harus mencari koran-koran yang diproduksi pada zaman Jepang itu, harus mencari majalah-majalahnya, foto-fotonya, dan lain-lain. Jadi Mbak Kamila harus berkutat di era tahun 42 sampai 45 itu, Iya, Bu. begitu. Nah, itu yang primer ya. Nah, Iya. kalau yang sekunder ini artinya adalah pendukung, sumber pendukung atau referensi yang mendukung sumber primer itu. Nah, jadi kalau sumber primernya ini ternyata sudah oke nih menemukan sebuah fakta baru, tapi butuh narasi-narasi atau penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Mbak Hmm. Kamila membutuhkan sumber-sumber sekunder. Bisa dalam bentuk apa? Yaitu bentuknya buku. Nah, Ya. lalu bisa juga skripsi, disertasi, tesis. Nah, itu bisa disebut sebagai sumber sekunder. Ya, jadi kenapa sekunder? Karena sudah ditulis oleh orang kedua. Jadi sudah ada subjektivitas dari orang lain Hmm. begitu. Jadi bukan penulis pertama.
Nah, tadi kan juga Ibu menerangkan bahwasanya sumber sejarah itu juga ada yang dibagi empat. Tadi menurut aku, Berdasarkan oh bentuknya, iya, berdasarkan bentuknya gitu ya kawan-kawan. Tadi Ibu bilang ada sumber lisan. lisan, ada sumber tulisan, sumber elektronik, dan juga artefak gitu ya, Bu. Mm-mm. Ya, mungkin Ibu juga bisa jelaskan lagi dari empat hal ini tuh gimana Mm-mm. sih, Bu? Oke. Nah, kalau yang berdasarkan bentuk tadi kan ada 4 ya, Mbak ya. Ada Iya, yang lisan. Kita masuk dulu yang ke lisan ya. Nah, betul, Bu. sebenarnya teman-teman nih buat teman-teman yang tertarik sama sejarah ya. Sejarah lisan itu keren banget ya. Teman-teman kalau pernah nonton film Exil, mungkin film dokumenter Exil yang dibuat oleh Lola Amaria, Mhm. beliau itu membuat film isinya adalah sumber lisan. Nah, Hmm. eksil artinya adalah orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang dibuang pada masa Orde Baru. Pada waktu itu, Presiden Soekarno memiliki kebijakan bahwa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang pintar-pintar, yang wah brilian-brilian jenius-jenius pada masa beliau menjadi presiden, dikirimkan orang-orang ini untuk studi S2, S3 ke negara-negara Rusia, Hmm. Cina, lalu Praha, dan negara-negara lain ya yang pada waktu itu memang negara-negara yang non atau bukannya negara-negara Eropa begitu ya. Nah, dikirimkanlah oleh Soekarno ke sana. Hmm. Nah, lalu ternyata pas masa Orde Baru, orang-orang yang dikirimkan untuk sekolah oleh Presiden Soekarno ini tidak boleh pulang. Nah, kalau pulang, mereka ada dua pilihan, yaitu dipenjara atau mati, atau harus mengakui bahwa Soekarno seperti apa begitu. Hmm. Intinya anti Soekarno pada waktu itu ya. Nah, sehingga teman-teman menarik sekali nih teman-teman, mungkin nanti bisa cari di Netflix ya. I think kalian you should to watch this film documentary karena isinya adalah sumber-sumber lisan yang tabu bagi sejarah Indonesia, tapi you should to know ya. Hmm. Nah, contohnya tadi sumber lisan ya. Sumber Iya. lisan itu ada dua juga Mbak Kamila, yaitu Oh, kebagi lagi ya, Bu. ada sumber lisan primer dan sumber lisan sekunder. Nah, sumber lisan primer ini adalah contohnya kita mewawancarai orang yang betul-betul ikut serta menjadi saksi atau pada peristiwa tersebut terjadi dia bahkan pelakunya atau bahkan bisa tersangkanya pada saat Hmm. peristiwa itu berlangsung. Itu disebut sebagai sumber primer. Nah, kalau yang sumber sekunder dia mendapatkan cerita dari ayahnya, dari Hmm. neneknya, dari ibunya atau bahkan Mbak Kamila Iya, Bu. apa namanya mewawancarai Mbak Kamila mendapatkan cerita dari neneknya tentang kampungnya Mbak Kamila. Nah, ketika saya tanya Mbak Kamila, berarti saya bertanya pada sumber sekunder begitu. Jadi sumbernya ada dua juga yang lisan. Nah, terus ada juga yang artefak ya. Artefak tadi adalah contohnya kayak batu nisan. Mungkin Hmm. anak-anak SKI ya tertarik untuk menjadikan batu nisan sebagai sumber sejarah. Itu oke banget ya. Oke, lalu juga ada prasasti-prasasti, monumen-monumen itu juga bisa dijadikan sumber ya. Lalu ada juga yang berdasarkan tulisan, tadi sudah Hmm. kita sebutkan ya. Tulisan ini bisa berbentuk dokumen atau arsip yang dalam kertas ya. Dan juga yang terakhir adalah elektronik. Karena kita sekarang di era digital, banyak Hmm. sekali sumber-sumber yang sudah dipublish melalui website. Bahkan arsip-arsip pun bahkan sekarang sudah arsip-arsip sudah dalam tahap digitalisasi. Begitu, Mbak Kamila. Jadi Bu, kemudian nih Bu, jadi bagaimana sih Bu cara kita tuh dalam menemukan sumber-sumber Hmm. tersebut nih? Tadi kan ada primer, sekunder. Nah itu Hmm. cara kita menemukan sumber-sumber kayak gitu tuh gimana Bu? Oke, yang pertama ada beberapa cara ya Mbak Kamila. Yang pertama, kalau kita mau mencari sumber-sumber yang berbentuk tulisan Hmm. atau kertas ya, kita yang pertama lakukan adalah kalau Mbak Kamila memiliki waktu, tenaga, atau uang lebih, silahkan beli pengalaman ini pergi ke Arsip Nasional RI yang ada di Hmm. Jakarta. Iya. Dan juga pergi ke Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta juga. Mereka adalah sumber utama tempat penyimpanan arsip di seluruh Indonesia. Hmm. Nah, kalau mungkin Mbak Kamila belum belum waktunya mungkin ya atau masih mau nyari yang di sekitaran Yogyakarta, silakan di Jogja banyak sekali. Yogyakarta itu tempat penyimpanan arsipnya terbaik loh ya, salah satunya teman-teman. Jadi we thanks to
Dinas Kebudayaan Jogja, we thanks to Badan Arsip Jogja ya, karena mereka dalam proses konservasi, preservasinya oke banget. Nah, ada di mana? Ada di BPADDIY, yaitu Badan Pusat Arsip Daerah Jogja yang di dekat JEC itu teman-teman, namanya Graha Tama. Ya. Lalu juga kalian bisa ke perpustakaan yang ada di Kota Baru, itu ada juga namanya Kolsani Ignatius. Lalu ada juga yang di Sono Budoyo, ada di sana mereka juga punya penyimpanan arsip naskah-naskah kuno. Ada juga di Keraton Jogja, mereka juga punya perpustakaan yang menyimpan naskah-naskah kuno asli milik keraton. Dan juga banyak ya di badan-badan arsip tiap-tiap kabupaten itu ada. Silahkan teman-teman untuk explore, dan kalau mau ke sana jangan lupa bawa surat penelitian ya, supaya boleh Iya. masuk, boleh mengakses dan lain-lain. Perlu surat izin berarti ya, Bu? Betul, biasanya begitu. Kecuali kalau kalian cuma mau lihat ya, tapi kalau mau memfotokopi atau memfoto biasanya harus ada surat penelitiannya begitu. Nah, itu kalau yang datang langsung. Nah, bisa juga sekarang teman-teman kan online bisa ya, Iya, Bu. atau melalui digital ya. Ada delper.nl ya, NL itu Netherlands. Atau kalau mau cari yang bentuk-bentuk visual bisa juga ke kitlv.nl atau Tropen Museum. Atau bahkan sekarang teman-teman kalau kalian tertarik sama YouTube ya, bisa juga kalian ketik aja ifilm.nl, itu isinya adalah film-film dokumenter asli milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Silakan untuk mengunjungi dan cari-cari di sana teman-teman, banyak sekali yang bisa kalian explore daripada rebahan main TikTok ya. Ya, silakan. Silakan untuk explore tadi terkait dengan sumber-sumber sejarah yang bisa diakses lewat manapun dan dimanapun. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh sama ibunya, bahwasanya banyak tuh untuk bisa mengakses tentang sumber-sumber sejarah. Tadi ibunya juga udah bilang bisa langsung mengunjungi tempat arsip gitu ya, Bu. Dinas Kebudayaan, kemudian juga kalau lewat aplikasi atau apa gitu ada Delper, ada ITLV. oh ya KITLV gitu ya, kawan-kawan banyak loh. Jadi mungkin bisa dicari melalui itu gitu kan. Nah, mungkin bisa dilanjut, Bu. Jadi bagaimana sih cara kita itu memerhatikan nih, Bu, kalau kita mau mendapatkan sumber-sumber sejarah itu, Bu. Oke. Jadi bagaimana? Baik, oke. Baik teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kan ini kita lagi ngomongin sumber sejarah. Kita Ya. ngomongin juga tentang sejarah itu sendiri ya. Nah, ketika kita akan menulis karya ilmiah sejarah atau tulisan sejarah, jangan lupa dengan Pak Kunto Wijoyo. Oh Nah, iya, Pak Kunto, kawan-kawan jangan dilupa ya, itu ahli sejarah itu. oke, betul. Nah, si Pak Kunto Wijoyo kan bilang bahwa Iya. ada 4 tahapan ketika kita akan menulis sejarah. Yang pertama adalah heuristik ya, mencari sumber, memburu sumber. Nah, setelah kita selesai dapat sumber-sumber ini, kita harus ngapain? Nah, seperti pertanyaannya Mbak Kamila tadi, supaya kita mendapatkan hasil sumber-sumber sejarah yang tidak berbohong ya, yang asli atau bahkan isinya itu betul-betul dapat dipercaya seperti apa. Makanya yang kedua kita adalah melakukan verifikasi. Verifikasi. Nah, diverifikasi nih teman-teman ya. Jadi verifikasi atau kritik sumber. Kita harus mengkritisi betul sumber-sumber yang kita dapatkan. Nah, kritik sumber ini ada juga. Nah, kritik sumber yang kalau yang kita dapatkan adalah sumber-sumbernya berupa tulisan atau berupa bentuk-bentuknya selain lisan, itu kita harus mengkritisi melalui 2 tahapan, yaitu internal dan eksternal. Nah, kalau internalnya sendiri seperti apa? Internalnya sendiri kita lihat isinya. Kira-kira isinya ini sesuai nggak dengan yang teman-teman dapatkan infonya dari buku-buku besar, buku-buku yang terpercaya. Nah, kalau yang eksternal itu Mbak Kamila bisa ngecek dari kertasnya, dari bentuk tulisannya. Contohnya Mbak Kamila mendapatkan arsip terkait dengan periode VOC. Nah, pada masa VOC pada waktu itu sudah ada komputer belum? Belum. Belum ya, otomatis kebanyakan tulisannya berupa tulisan tangan. Oh iya, Ya, oke. tulisan tangan ya. Ya, kawan-kawan. Nah, masa VOC ya 1700 sampai 1800-an ya, masih tulisan tangan. Nah, Mbak Kamila ternyata mendapatkan arsip masa VOC sudah dalam bentuk tulisan Word atau Microsoft begitu ya, tulisannya Times New Roman. Nah, Mbak Kamila berhak untuk mengkritisi, menanyakan kepada pihak
arsip atau perpustakaan yang mana Mbak Kamila kunjungi nih, tanyain, Mbak ini arsipnya sudah dialih aksarakan atau bagaimana ya kok tulisannya sudah berbentuk seperti ini. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh mbaknya ini, mbak arsipnya ini, oh iya ini sudah kami alih aksarakan, sudah kami alih bahasakan. Nah, karena di dalam perpustakaan, dinas arsip itu memang ada divisi alih aksara, alih bahasa biasanya seperti itu. Nah, sehingga itu tadi yang disebut harus mengkritisi ya. Kritik eksternal itu kita melihat bentuk kertasnya, melihat bentuk tulisannya. Kalau yang internal, isi dari sumber yang Mbak Kamila dapatkan. Faktanya gitu ya, Bu? Faktanya. Nah, itu kalau yang tulisan ya. Ada lagi kalau lisan, wawancara. Oh, iya, Bu. Nah, Oke, oke. Mbak Kamila ketika akan tadi ya, kita melanjut yang tadi, Mbak Kamila tertarik untuk menuliskan terkait dengan Yugun Yanfu, perempuan-perempuan pada masa Jepang gitu ya. Nah, Mbak Kamila berarti harus wawancara orang-orang yang masih hidup di zaman Jepang. Nah, berarti Mbak Kamila harus mencari usianya kira-kira berapa nih? 42, 45. Nah, yang hidup orang-orang ini pada masa Jepang ini mereka sudah remaja minimal ya. Jangan masih bayi, jangan masih anak-anak ya. Otomatis mereka nggak tahu ya. Iya, Bu, Kalaupun ya. iya pasti adalah sumber sekunder ya. Nah, berarti harus yang mencari usianya mungkin sekarang sudah 90-an tahun ya. Begitu. Nah, itu nanti sumber lisan pertama yang bisa kita kritisi adalah melihat usianya. Oke, Lalu yang siap. kedua adalah melihat secara kesehatan beliau, kira-kira pendengarannya bagaimana, penglihatannya bagaimana, lalu penuturan katanya kira-kira masih jelas atau tidak, begitu. Dan supaya untuk meyakinkan Mbak Kamila sebagai pewawancara untuk mencari sumber, biasanya dibantu oleh anaknya atau kerabat-kerabat dekatnya, begitu. Kan ini baru 2 tadi ya, Bu, baru heuristik sama verifikasi gitu ya. Nah, Mengkritisi. Ibu tadi bilang ada 4 tuh, 2-nya apa lagi ya, Bu? Interpretasi, Oh, interpretasi dan interpretasi. terakhir historiografi, yaitu menuliskan apa yang sudah dirangkai oleh Mbak Kamila dalam bentuk tulisan sejarah, sudah dinarasikan, sudah dideskripsikan, siap menjadi artikel, esai atau bahkan nanti skripsi begitu. Nah, jadi itu tadi ya, dari pandangan Pak Kunto Wijoyo bahwasanya ketika kita ingin menulis tentang sumber sejarah itu ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama tadi ada heuristik, kemudian verifikasi, interpretasi dan historiografi gitu ya. Nah, kemudian Ibu kan pastinya punya pengalaman tuh Bu ketika mencari sumber-sumber penelitian. Mungkin bisa diceritakan sedikit ketika Ibu menjadi seorang mahasiswa dalam menyusun skripsi mungkin Bu atau tesis atau sebagainya, mungkin bisa diceritakan pengalamannya Bu. Oke, baik. Menarik ya terkait ini Iya. karena kita tidak terpungkiri sudah terpaut 10 sampai 12-an tahun mungkin ya, di mana di era saya dulu saya masuk S1 tuh 2011. 2000 Mbak Kamila umur berapa waktu itu? Saya kayaknya masih SD Bu. Oh, saya SD ya. Iya Bu. Jadi saya 2011 masuk kuliah, lalu 2014 itu saya mulai heuristik. Nah, karena saya lulus 2015 ya. 2014 itu saya mulai heuristik. Nah, karena skripsi saya dulu itu saya membahas terkait dengan film dan bioskop di Jogja. Lalu dan pada waktu itu internet, website dan juga sumber-sumber sejarah yang tersajikan di media elektronik itu belum secanggih dan semewah sekarang ya. Iya, iya. Nah, jadi wah teman-teman, kalau kalian hidup pada zaman saya, aduh itu harus menyiapkan uang, tenaga, pikiran yang cukup banyak ya. Karena waktu itu karena saya membahas film, jadi Ya. saya ke Jakarta, Mbak Kamila. Oh, sampai ke Jakarta ya Bu. Iya, Agak saya jauh ke ya, Bu? Jakarta kurang lebih itu 2 minggu, seminggu 2 minggu ya. Jadi saya ke Arsip Nasional RI, Ya. saya ke Perpustakaan Nasional, dan saya yang paling banyak menemukan arsip karena saya membahas film. Saya di Cinematheque namanya. Cinematheque itu adalah pusat arsip-arsip perfilman Indonesia. Itu milik yayasan ya, tapi itu luar biasa sekali. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk menulis tentang film, menulis tentang bioskop, ya pokoknya terkait dengan dunia industri perfilman, silakan kalian bisa datang ke Cinematheque Jakarta itu. Nah, itu jadi pas zaman saya itu memang lebih struggling ya. Nah, karena memang info-infonya atau sumber-sumbernya masih banyak yang ada di
instansi-instansi pemerintahan yang belum didigitalisasi dan belum bisa diakses secara mudah seperti sekarang. Oke. Kalau boleh tahu Bu, judulnya kemarin tentang film apa ya Bu? Kalau saya skripsinya ya, Iya. skripsinya tentang bisnis perbioskopan di kota Yogyakarta masa Orde Baru. Mm-mm. Itu skripsinya. Nah, kalau tesisnya saya berubah drastis ya. Tesis saya tentang Keraton Jogja, Oh, tentang perkawinan agung antara Keraton Jogja, Keraton Yogyakarta dengan Keraton Surakarta, mm-mm. Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Pakualaman. Nah, kalau pas tesis ini saya nggak ke sinematek lagi ya, nah, tapi saya lebih banyak berkutat di Keraton Jogja, di Keraton Solo, di Kadipaten Mangkunegaran, dan juga Kadipaten Pakualaman. Karena bersyukur sekali 4 instansi atau 4 tempat ini mereka arsiparisnya bagus sekali dan juga mereka menyimpan naskah-naskah yang mereka miliki itu dengan sangat baik, sehingga kalau teman-teman juga tertarik menulis tentang Keraton Jogja, Keraton Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, you should to go there ya, karena mereka menyimpan arsip-arsipnya dengan sangat baik. Begitu. Ya, tadi Ibu udah menerangkan bahwasanya ketika menjadi seorang mahasiswa ya kawan-kawan. Jadi pada saat itu emang cukup sulit ya Bu menemukan sumber-sumber, bahkan harus effort banget tuh ke tempatnya langsung gitu ya, seperti Betul, di betul. Jakarta gitu ya Bu. Ya, Jadi kawan-kawan, wah kita nggak boleh sampai ini ya, karena kan kita udah hidup di zamannya elektronik gini ya, jadi betul. Jangan sumber tuh ada di terlena. mana-mana gitu ya Bu. Tapi biasanya gara-gara kemudahan ini jadi terlena, Mbak. Ya, Oh jadi ya, merasa aduh gampang banget ini kayaknya. Padahal harus lebih digali lebih dalam gitu ya. Nah, iya ya Bu. Nah jadi lanjut Bu, tantangan seperti apa sih Bu yang dihadapin pada saat kita itu mencari sumber-sumber sejarah itu Bu? tantangannya dihadapi kalau semakin tua periode yang kalian ambil, Hmm, maka akan lebih menantang ya Mbak Kamila hmm, ya. iya, iya. Salah satunya kalau teman-teman tertarik untuk menulis terkait dengan era VOC Mm-mm. abad 17 ya, atau ke belakang lagi ya teman-teman SKI ya, kalau membahas terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam Mm-mm. mungkin seperti Samudra Pasai abad 13 ya. Oh, lama banget ya Bu. Lama banget. Tantangannya apa? Adalah bahasa dan tulisan. Oh, Biasanya seperti itu ya. Semakin tua periodenya, yang menjadi menantang adalah bahasa dan tulisan. Tapi akan menjadi sangat menarik juga karena biasanya tidak banyak yang membahas, Mbak Kamila. Jadi oke. akan menjadi yang paling unik, akan Mm-mm. menjadi yang langka dan biasanya banyak dicari oleh orang-orang karena tidak banyak yang membahas itu. Nah, jadi mungkin kalau Mbak Kamila dan teman-teman tertarik bahas terkait yang tua-tua Mm-mm, ini, mm-mm. nanti akan banyak dilirik ya oleh filolog begitu ya, oleh filolog, oleh orang-orang yang tertarik menulis Arab Pegon mungkin ya kalau di SKI seperti itu. Nah, kalau periodenya semakin muda itu kan contohnya seperti era-era Presiden Soekarno mungkin Mm. atau pasca kolonial ya, Iya Bu. pasca kolonial atau abad 1900 itu sudah lebih mudah ya. Karena sudah banyak tulisan yang diketik oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga tulisannya lebih mudah terbaca walaupun bahasanya masih bahasa Belanda ya. Oke. Nah, kalau era-era selanjutnya lebih mudah lagi, Mbak Kamila. Era Hmm, Jepang juga ya. mudah, tapi tidak dipungkiri ya, pas era Jepang ini hanya 3 tahun, sehingga dokumen-dokumen dan arsip-arsipnya ini tidak banyak yang disimpan di Indonesia. Kebanyakan entah itu dibakar atau bahkan dibawa pulang ke Jepang ya. Mm-mm. Nah, pas era kemerdekaan, Orde Baru, reformasi hingga sekarang ini akan lebih mudah lagi karena banyak yang sudah didigitalisasi. Nah, oke, tadi Ibu juga udah menerangkan gitu ya, seperti apa tantangan-tantangan yang dihadapi kalau kita sedang mencari sumber-sumber sejarah gitu ya kawan-kawan. Tadi salah satunya kalau kita melihat dokumen-dokumen yang sudah lama gitu ya, itu kesusahan dalam tulisan maupun juga bahasa dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Ini kan kita anak-anak sejarah gitu ya Bu. Jadi semisal ketika kita meneliti sejarah gitu, dan tidak menggunakan sumber-sumber sejarah nih Bu. Gimana itu Bu? Ya, oke, baik.
Mbak Kamila. Baik, semoga ini teman-teman yang ada di sini semua ya besok ketika skripsi harus pakai sumber sejarah ya. Kan sudah dijelasin gitu ya. Ya. Oke, jadi seberapa penting sebetulnya bagi mahasiswa sejarah, baik itu ilmu sejarah, baik itu sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, Oke. arsip-arsip dalam skripsi atau karya tulis kalian besok ya sebagai tugas akhir ya. Sebetulnya sumber primer ini penting sekali teman-teman, yaitu untuk menguatkan fakta atau menguatkan narasi yang teman-teman tulis dalam skripsi teman-teman. Nah, contohnya nih, Mbak, kembali lagi ya karena kita topiknya dari awal adalah era Jepang tadi Oke, ya. Bu. Contohnya Mbak Kamila tadi terkait dengan perempuan-perempuan era Heeh. Jepang. Nah, untuk menguatkan, untuk membuat para pembaca ini setuju dengan hipotesa atau narasi yang dibuat oleh Mbak Kamila dalam skripsi ini, Mbak Kamila harus menyajikan sumber-sumber sejarah atau sumber-sumber primer yang sesuai dengan tulisan Mbak Kamila. Contohnya silakan disajikan lampiran berupa foto-foto bagaimana kondisi perempuan-perempuan pada era Jepang tersebut. Atau silakan disajikan juga arsip berupa koran bagaimana berita perempuan pada masa era Jepang, entah itu Yugon Yanfu, Fujinkai, atau bahkan perempuan-perempuan yang ikut andil dalam perang-perang Jepang ya, begitu. Sehingga arsip ini penting sekali, yaitu untuk menguatkan dan juga untuk membeberkan fakta yang ada dalam tulisan Mbak Kamila ini relate atau sepakat gitu. Oke, jadi kalau kita meneliti ya teman-teman, khususnya kita sebagai mahasiswa sejarah gitu ya, jadi harus disertai dengan sumber-sumber sejarah gitu ya. Itu penting sekali sebetulnya ya. Iya. Jangan ya dek. Pokoknya kalau nulis skripsi nih, kita kan udah semester 5 nih ya gitu, jadi harus diperkuat dengan adanya sumber-sumber Iya. Nah, mulai sejarah. dari sekarang mungkin bisa belajar heuristik dulu ya. Oke. Silakan nih daripada teman-teman ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi nongkrong-nongkrong, silakan coba main-main ke Kolsani Ignatius ya, atau main ke BPAD Grahatama ya, sambil nyari-nyari sumber-sumber arsip primer begitu. Ada tips nggak sih Bu, ketika kita misal masih sebagai pemula nih Bu, dalam mencari sumber-sumber penelitian gitu Bu, misal masa kolonial atau apa, ada tipsnya nggak sih Bu? Baik, tipsnya itu yang pertama adalah teman-teman, cuman satu kata yang pertama, Apa yaitu itu Bu? MAU. Apa itu Bu? Mau, Oh mau. iya, Iya maaf mau. kawan-kawan. Kalian mau nggak? Oke. Nah, kalian mau atau tidak, apa namanya, kalian mau nggak memulai untuk belajar hal baru? Mau nggak? Nah, kalau mau, oke lanjut. Yang kedua adalah selain mau yaitu niat ya, Oke, niat. Nah, niat ya kawan-kawan. niatlah ya teman-teman ya. Karena kalau udah mau niat, bagaimanapun rintangannya kalian akan go terus ya. Oke. Nah, mungkin kalau secara finansial belum banyak, belum banyak tabungannya belum cukup ya, silakan untuk belajar dulu, lihat-lihat di Delper ya, Oke. delper.nl tadi, atau bisa main-main ke BPAD Jogja, ke itu tadi tempat yang saya sebutkan ya, Kolsani Ignatius atau Perpustakaan Kota Jogja, atau bisa juga coba baca-baca skripsi, tesis, disertasi yang ada di FADIP, yang ada di Perpustakaan Pusat, atau bisa main juga ke perpustakaan univ-univ lain ya, mumpung kalian di Jogja, Betul. mumpung Jogja itu banyak sekali univ-univnya ya, silakan sambil cari kenalan atau mungkin cari jodoh ya. Aduh, agak berat. Bisa juga. Silakan itu ya teman-teman ya. Oh ya, Mbak Kamila, saya ingat sedikit terkait dengan tantangan tadi ya. Oh iya Bu, Nah, gimana tantangan tuh, Bu? tadi selain pas masa kolonial mungkin tadi adalah bahasa dan aksara. Nah, kalau pas era-era yang kontemporer atau yang terkini itu adalah tidak dipungkiri ya teman-teman ya, beberapa instansi-instansi kenegaraan milik kita itu banyak yang tidak mau membahas atau sedikit sensitif ketika kita akan menuliskan terkait dengan sejarah-sejarah yang kontroversi atau yang tabu. Nah, contohnya seperti peristiwa 1965. Wah, ketika ngomongin 65 pada bulu kuduknya merinding nggak nih? Nggak ya? Atau peristiwa, banyak ya peristiwa-peristiwa tabu, peristiwa kontroversi yang memang
seperti sengaja ditutup-tutupi begitu ya. Disembunyikan gitu ya, Bu? Disembunyikan. Lalu ada juga peristiwa 98 mungkin, atau juga bahkan teman-teman kalau mengikuti berita atau mungkin yang tahu ya peristiwa pembunuhan wartawan Udin ya yang ada di Bantul, Jogja. Itu sampai sekarang nggak tahu siapa yang bunuh begitu ya. Tidak dipungkiri instansi-instansi itu kadang tidak mau atau bahkan juga langsung menolak ya kalau kita mau tanya terkait dengan Bu, Pak, ada arsip peristiwa 65 di Klaten nggak? Ada peristiwa atau Tapol, Tapol itu tahanan politik ya, atau arsip-arsip data-data Tapol yang ditahan pas peristiwa penangkapan pasca 65 ini nggak di kampung ini, di kampung ini. Kebanyakan itu langsung bilang tidak tahu atau silakan cari ke tempat lain atau bagaimana. Itu salah satu tantangan ya Mbak Kamila ya, karena tidak dipungkiri ya sampai sekarang ini entah kenapa sejarah-sejarah kontroversi, sejarah-sejarah yang dianggap tabu ini masih sulit untuk dikuak ya. Makanya kita kadang harus betul-betul jeli, harus betul-betul apa namanya, em, apa ya, kita tuh kritis. Nah, marilah kawan-kawan mengkritisi sejarah Indonesia ini ya. Nah, begitu. Itu sih tadi ya terkait dengan tantangan. Salah satunya tadi kita kesulitan juga. Kalau teman-teman tertarik untuk menulis sejarah-sejarah yang kontroversial atau sejarah-sejarah yang dianggap tabu ini, tidak dipungkiri instansi-instansi pemerintahan menolak atau tidak mau atau bahkan tidak tahu ada atau enggak di instansi yang mereka tempat kerja mereka ini. Oke. Ya itu tadi tambahan tantangan ya kawan-kawan yang dihadapi ketika kita mencari sumber-sumber sejarah gitu ya. Oh ini Bu, saya mau bertanya sedikit juga. Tadi kan Ibu sempat bilang tuh tentang sumber-sumber lisan gitu kan Bu. Nah jadi bagaimana cara kita agar bisa dengan mudah atau pada saat ini gitu menemukan sumber-sumber lisan tuh bagaimana Bu? Ya, oh ya Mbak Kamila. Nah ini teman-teman terkait dengan sumber lisan tadi juga sudah kita bahas ya. Iya Mungkin di ini awal. menjadi pertanyaan terakhir ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Mbak Kamila dan juga mungkin jadi penutup dari saya. Silakan teman-teman bagi generasi-generasi muda, bagi mahasiswa-mahasiswa muda ya. Kita sebagai orang-orang sejarah itu harus lebih sensitif, lebih kritis dan juga imajinatif ya. Nah, teman-teman kalau sudah ada satu topik atau bahasan untuk tugas akhir kalian, nah, silakan untuk menjadikan sumber lisan atau sejarah lisan ini sebagai salah satu cara yang paling ampuh untuk mengungkap sebuah fakta yang belum pernah diungkapkan sebelumnya melalui buku-buku, melalui arsip-arsip negara atau bahkan arsip-arsip yang disimpan oleh instansi resmi milik pemerintah begitu ya. Nah, silakan untuk wawancara contohnya Mbak Kamila tadi ya tentang terkait dengan Jepang itu tadi atau punya kakek nenek. Nah, silakan jadikan kakek nenek kalian ini sebagai sumber sejarah kalian ya, sumber lisan kalian. Siapa tahu dari situ kalian bisa menemukan fakta-fakta atau bahkan ya apa namanya peristiwa-peristiwa yang sebelumnya kalian nggak tahu atau bahkan dulu kakek neneknya teman-teman itu pernah ikut andil dalam perang revolusi ya atau bahkan dulu adalah temannya siapa ya. Siapa tahu. Silakan teman-teman gali informasi sumber-sumber lisan yang ada di sekitar kalian mumpung beliau-beliau masih sugeng ya, masih sehat ya, supaya kalian mungkin bisa terpantik jiwanya untuk menuliskan sejarah-sejarah melalui tradisi dan juga sumber-sumber lisan gitu. Nah, oke. Jadi itu tadi penjelasan Ibu ya gitu ya. Wah, sangat asik banget ya kawan-kawan membahas tentang sumber sejarah gitu ya. Khususnya pentingnya juga gitu ya bagi penelitian kita yang membahas masa lalu seperti program studi kita sejarah dan kebudayaan Islam gitu ya. Iya. Ya kesimpulannya gitu ya. Jadi di awal tadi udah cukup banyak tuh membahas sumber-sumber sejarah yang diawali pembagian melalui sifat, bentuk gitu ya. Juga tantangan yang dihadapin, kemudian juga ada pengalaman dari ibunya bagaimana mencari-cari sumber sejarah gitu ya. Dan website apa aja sih yang bisa diakses ketika kita ingin mencari sumber-sumber sejarah gitu ya. Nah, ini udah di penghujung acara ya kawan-kawan. Jadi kita tutup acara kita pada hari ini gitu ya. Sebenarnya saya terima kasih kepada Ibu. Sama-sama. Ya.
telah menyempatkan waktu gitu ya dan berbincang dengan kita membahas tentang sumber sejarah gitu ya. Ya, baik kawan-kawan, saya tutup diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya nih kawan-kawan, ketika kalian kalau ingin lebih jelas lagi infonya atau ingin lebih detail lagi terkait pembahasan hari ini, silahkan di follow dan juga subscribe gitu ya di Talks gitu. Silahkan juga komen dan like ya kawan-kawan gitu. Ya mungkin dari saya akhiri. Mohon maaf apabila dari saya ada salah kata gitu ya Bu, Ibu juga dan Ya, kawan-kawan juga sekalian. sama-sama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.